Bapak Ibu sekalian, seperti hari-hari sebelumnya, perlu kami sampaikan bahwa sholat tarawih kita malam ini akan dipimpin oleh Ustadz Zaki Amrullah untuk witir 11 rakaat, Ustadz Ridwan untuk Bilal, Bapak Muzaki dan Bapak Supiyati Nur. Dan perlu juga kami sampaikan terkait posisi keuangan. Saldo malam kemarin yaitu Rp7.840.500 untuk pendapatan infak dan sedekah malam kemarin dari ibu-ibu dan bapak-bapak, dan ada juga hamba Allah yang mensedekahkan hartanya, sehingga pendapatan malam kemarin sebesar Rp1.289.000, untuk pengeluaran sebesar Rp400.000, sehingga saldo sampai dengan malam ini sebesar Rp630.500. Bapak Ibu sekalian, untuk malam ini akan pemberi kultum akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Latif MPD. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Dan juga perlu kami informasikan bahwa insya Allah besok hari Sabtu tanggal 15 Maret tahun 2025 masjid akan mengadakan kegiatan. Untuk paginya jam 8 pagi akan ada kajian yang insya Allah akan diisi oleh guru kita Ustadz Surya Kumar. Untuk sorenya kajian muslimah, insya Allah narasumbernya artis ibu kota Ibu Angelina Sondah. Silahkan bagi jamaah semua yang akan ada waktu dan akan menghadiri acara tersebut. Untuk waktu kami persilahkan kepada Ustadz Abdul Latif MPD. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'da tahiyyah. Ayol hadirin wal hadirat, jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Al-Hijrah Titian, yang insyaallah semua kita senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba pilihan Allah yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah limpahkan dan berikan kepada kita. Pada malam hari ini alhamdulillah, mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir batin, sehat jasmani rohani, juga sehat sehat iman Islam. Kita berharap kita yang hadir pada malam hari ini adalah hamba-hamba pilihan Allah yang Allah berikan kenikmatan panjang umur, dikasih waktu luang, dikasih semangat iman Islam di dada kita, dan yang paling utama diberikan kesehatan hati dan kalbu kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu alhamdulillah malam hari ini kita bisa maksimalkan ibadah,
Ramadan kita, terutama qiyamul lail, salat tarawih di masjid yang mulia ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi kultum malam hari ini temanya adalah penyakit hati yang merusak amal ibadah. Ya. Jadi penyakit hati. Penyakit itu ada yang menyerang jasad, badan, ada yang menyerang hati, qalbu. Di antara dua jenis penyakit ini menurut Imam Abdul Qayyim, ya, yang lebih berbahaya adalah penyakit hati. Kalau penyakit jasad, penyakit badan, penyakit fisik, endingnya, ujung-ujungnya yang paling tinggi adalah al-maut, kematian. Setelah mati, habis. Udah nggak ada yang dirasakan penderitaannya. Orang sakit separah apapun, kalau sudah mati, sudah habis. Tapi Ibnu Qayyim mengatakan penyakit hati itu tidak, dia lebih besar, lebih dahsyat pengaruhnya, sampai dibawa bukan hanya dirasakan negatifnya di dunia, tapi sampai ke akhirat, abadi pengaruhnya, efek negatifnya abadi. Karena itu penyakit hati yang diderita kaum muslimin ini, ya, harus betul-betul menjadi perhatian kita, Bapak Ibu. Jangan sampai di Ramadan ini kita maksimal mengisi ibadah Ramadan kita. Siam, kita puasa, malam kita qiyam tarawih, kita tadarus, kita berinfak, kita bersedekah, kita berzikir, kita bertadarus Al-Qur'an. Begitu banyak amaliyah Ramadan kita. Kalau dalam hati kita ada secah penyakit hati, maka itu akan jadi sia-sia, maka itu akan tidak berharga, tidak bernilai, dan tidak ada pahalanya, hilang, hangus. Kalau kita ibadah tapi di dalam diri kita masih terjangkit penyakit hati yang merusak amal ibadah kita. Hati, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu sangat amat penting, yang memegang peranan paling pokok, paling penting dalam segala aktivitas kita, termasuk ibadah kita. Ya. Ala inna fil jasadi mudghah, kata Nabi. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad kita itu ada segumpal darah. Ija sholahat sholat sairu amali. Kalau segumpal darah itu bagus, baik, bersih, sehat, baik pula seluruh anggota tubuh yang lain. Wa ija fasadat sairu kull. Jika segumpal darah itu jelek, buruk, busuk, maka jelek pula seluruh anggota yang lain. Ala ketahuilah, wahia al-qalbu. Segumpal darah itu adalah hati. Ya. Jadi saking pentingnya, Bapak Ibu, kita memperhatikan penyakit hati ini, ya. Enggak ada orang yang kelak masuk neraka karena penyakit jasad, enggak ada. Enggak ada orang yang masuk neraka kena sakit stroke, enggak ada. Enggak ada orang yang masuk neraka karena penyakit jantung koroner, atau penyakit ginjal, atau penyakit yang lain yang parah, enggak. Tapi banyak orang yang masuk neraka karena penyakit hati. Ada orang masuk ke neraka karena ria. Ada orang yang masuk neraka karena hasad, dengki. Ada orang yang masuk neraka karena ujub. Ada orang yang masuk neraka karena penyakit hati yang lain yang menggerogoti dirinya. Jadi ini dahsyatnya pengaruh hati dalam diri kita. Oleh itu kita harus bisa memanage, mengatur, ya, menguasai, mengendalikan hati kita, biar hati kita ini enggak
nggak rusak. Pertanyaannya kira-kira ini hati kita sehat apa sakit? Pertanyaannya. Nah, untuk mengetahui saat ini hati kita sehat atau sakit, kita harus tahu dulu apa saja itu penyakit-penyakit hati. Ya. Lalu kita cek ada nggak pada diri kita. Kalau ada, berarti sakit hati kita. Harus segera kita perbaiki. Ya. Kalau tidak, maka berbahagialah. Hayul hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saking pentingnya hati, ya. Kita kalau sehari-hari ya, misalkan jalan-jalan ke puncak bawa motor, kaki nginjak rem, tangan pegang gas, mata lihat ke depan, tapi pas tikungan kita lihat ada tulisan apa? Hati. Padahal yang menyalakan tuh badan kita, tapi yang disuruh hati. Pentingnya tuh, saking pentingnya. Ya. Padahal aktivitasnya jasad, tapi yang disuruh perhatikan hati. Coba di bandara, di stasiun, sering kita mendapatkan perhatian pengumuman. Ya, apa isi pengumuman? Mohon perhatian. Padahal pengumumannya nggak ada pengumuman yang ucapannya apa? Mohon perotakan, nggak ada. Padahal yang menggerakkan otak, yang menulis tangan. Tapi yang disuruh perhatikan apa? Hati. Kita kalau melepas anak pergi kemana-mana jalan, istri keluar, pasti kita pesan hati-hati di jalan. Artinya memang hati ini memegang peranan yang paling amat penting dalam semua aktivitas kita, apalagi dalam aktivitas ibadah. Oleh karena itu kita jangan sampai terhinggap beberapa penyakit hati yang diantaranya adalah ada 9 penyakit hati yang perlu kita waspadai. Yang pertama yaitu ar-riya was-sum'ah, yang bernuansa kepada pamer. Ya. Riya, ra'yun, artinya memperlihatkan amal ibadah kita kepada orang lain. Ya. Agar untuk apa? Untuk pamer. Ya. Biasa di medsos sering tuh, ya. Buat video singkat, buat foto, menunjukkan nih lagi sholat tarawih, kirim share. Ya. Menunjukkan, memperlihatkan aktivitas ibadah kita kepada orang lain dengan niat pamer, itu riya. Selain riya ada juga yang sejenis, namanya sum'ah. Berasal dari kata sami'a isma'u, artinya memperdengarkan amalan ibadah kita kepada orang lain untuk pamer. Itu namanya sum'ah. Ya. Riya dan sum'ah sama-sama bahayanya nih buat merusak amal ibadah kita. Ya. Masya Allah, ini jangan sampai di diri kita Bapak Ibu ya, ada yang penyakit namanya riya sum'ah. Karena penyakit riya dan sum'ah oleh Rasulullah diibaratkan sebagai apa? Syirik kecil. Bahkan sebagai kan asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Bayangkan, penyakit hati disebut syirik kecil. Kenapa? Orang yang riya dalam ibadah, dia sedekah tapi sedekahnya riya, ingin disebut, ingin dipuji. Dia sholatnya riya, ingin dianggap orang soleh. Dia mengaji riya, ngajinya ingin dianggap pinter ngaji. Ya. Dia melakukan amal-amal yang lain agar dinilai oleh orang lain. Ya. Ini disebut syirik kecil. Kenapa? Karena dia melakukan ibadah bukan mengharap ridho pahala dari Allah, tetapi dari manusia. Ini yang sangat tidak disukai. Karena itu riya, sum'ah ini bisa menghapus amal ibadah kita. Sayang banget kita capek Ramadan, puasa, sedekah, tarawih, tadarus, itikaf. Tapi kalau di hati kita ada rasa riya, sum'ah, ini harus hati-hati benar. Semaksimal mungkin kita tutupi. Jangan pernah main medsos, HP, habis kegiatan lalu kita share agar orang tahu aktivitas kita, ngasih tahu.
itu tipis sekali antara riya atau pengumuman ke orang. Masya Allah. Kita berlindung, mudah-mudahan Allah lindungi kita dari sifat tersebut. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang ngaji, ikut taklim, bahkan gurunya yang mengajar, dan orang yang membaca Al-Quran, serta orang yang salat. Dalam hadis sahih Imam Muslim itu panjang dijelaskan ya. Ada orang yang mengaji, orang yang belajar lillah, mengajarkan lillah karena Allah, membaca Al-Quran lillah, salat lillah, tetapi diketahui dalam semua aktivitasnya itu bukannya lillah, tapi ada riya, pamernya. Apa kata Nabi? Nabi menegur, kadzabta, kamu bohong, kamu mengajar, ta'allamtal ilma liyuqal alim, kamu mengajarkan agar disebut orang alim, bukan karena Allah. Ini hati-hati banget Bapak Ibu ya. Kita yang belajar, kita yang mengajar, yang jadi ustadz, yang jadi guru, yang jadi ulama, yang jadi kiai, yang sampai ada perasaan ya, ada perasaan riya bahwa kita mengajar, menyampaikan itu bukan karena Allah, tapi ingin dianggap alim, ingin dianggap orang hebat, ingin dianggap orang pinter, ingin dianggap orang soleh, berilmu. Kalau di hati seperti itu ada, hilang ya. Dan yang membaca wa qara'atal Quran, dan kamu membaca Al-Quran yuqalu qari, dan kamu juga membaca Al-Quran agar disebut sebagai qari. Membaca Al-Quran enggak ikhlas, baca Al-Qurannya agar dipuji orang, dinilai orang, dilihat orang sebagai qari yang suaranya bagus. Ini perhatian banget buat kita ya, apalagi para guru-guru, para ustadz-ustadz yang menjadi para imam-imam ya, para orang-orang yang sering melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jangan sampai ada sifat riya, ingin dipuji sehingga membagus-baguskan ya, dalam hati ada keinginan seperti itu, harus betul-betul kita hilangkan. Tetapi kalau ada imam yang membaguskan bacaan Al-Qur'annya, itu juga sunnah, karena Nabi senang kalau ada orang yang membaca Al-Qur'an dengan membaguskan suaranya, apalagi makharijul hurufnya bagus. Itu sunnah, bernilai pahala. Yang menjadi masalah kalau dibagus-baguskan karena niat riya agar dinilai di alam, dipuji oleh manusia atau jamaah. Bahkan yang disebut syirik tersembunyi itu adalah orang yang sholat wa yuzayyinu sholatahu, dan dia memperbaguskan sholatnya agar dilihat oleh orang lain. Itu syirik tersembunyi itu. Ada orang yang sholat Bapak Ibu ya, ketika nggak ada orang sih sholatnya biasa aja, buru-buru, cepet-cepet, bacanya pendek-pendek aja. Pas ada orang banyak, ada mungkin calon mertuanya, ada mungkin calon besannya, ada mungkin saudaranya, tetangganya, atau temannya, dibagus-baguskan sholatnya, gerakannya disempurnakan, bacaannya dilama-lamain, dan lain sebagainya. Ini disebut asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ali karamallahu wajha memberikan ada 3 ciri orang riya. Nah, ini sebagai cek buat kita Bapak Ibu. Coba kita cek ya, apakah kita ada masuk sifat iri, ada sum'ah dalam diri kita. Kata Imam Ali, katakan dia apa? Yang pertama, yaksalu idza kana wahdah. Nih, orang yang di dalam jiwanya ada sifat apa? Sum'ah ya, atau riya atau sum'ah. Yang pertama ada yaksalu idza kana wahdah. Dia malesan ibadah kalau sedang sendiri.
Kalau lagi sendirian, ibadahnya malas, pengen buru-buru, pengen cepet-cepet, bacaannya juga cepet banget, gerakan juga ya nggak sempurna. Itu ciri pertama orang yang dalam jiwanya ada sifat apa? Sum'ah, atau ada sifat riya dalam ibadah. Yang kedua adalah ketika banyak orang dia bersungguh-sungguh idza kanan nas, jika banyak manusia dia bersungguh-sungguh benar-benar khidmat, khusyuk, bacanya dibagusin, gerakannya disempurnakan. Kalau banyak orang, itu ciri kedua dari orang yang riya atau sum'ah. Dan yang ketiga adalah ya idza yazidu ija usniya alai wa yaqnasu idza zammah. Tambah ibadahnya ketika dipuji-puji dan turun malas ketika dia dapat celaan. Ini kalau ada yang muji-muji dia semangat, kalau ada yang ngalem-ngalem, ada yang ngangkat-ngangkat, semakin semangat ibadahnya. Tapi kalau ada yang nyela, ngedrop, malas, bahkan ngambek, ini indikasi ada riya. Kata siapa? Kata Imam Ali karamallahu wajhah. Jadi kita cek Bapak Ibu ya pada diri kita. Kalau kita lagi sholat, baca Al-Quran, ibadah apapun, kalau lagi sendiri sama enggak dengan ketika lagi banyak orang? Bagusnya tidak ada perubahan, sama. Tapi kalau ketika sendirinya kita ingin buru-buru, cepet, bahkan sampai menghilangkan ruku dan syaratnya, itu nyaris pasti kita ada penyakit yang namanya riya. Ayol hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah penyakit yang bisa menggerogoti amal ibadah kita adalah hasad atau dengki. Ya. Apa hasad atau dengki itu? Melihat orang punya sesuatu, orang melihat orang memiliki suatu kenikmatan, kita ingin memilikinya. Itu hasad, dengki. Nah, sifat hasad, dengki ini saking bahayanya Allah memperingatkan kita agar kita berlindung dari sifat ini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Di akhirnya wa min syarri hasidin idza hasad. Kita disuruh berlindung oleh Allah dari apa? Dari orang yang hasad jika dia melakukan sifat hasad. Ini saking bahayanya sifat hasad, dengki, sehingga orang yang mempunyai sifat hasad, kalau dia beramal ibadah, dia beramal soleh, pahalanya hangus, hilang, terbakar seperti terbakarnya apa? Kayu bakar oleh api, hilang, tak berbekas. Kalau kita ibadah, tapi dalam jiwa kita, kalbu kita masih punya penyakit yang namanya penyakit hasad atau dengki. Yang ketiga yaitu takabur atau sombong. Lebih identik juga termasuk ujub. Ya. Kalau takabur, sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu takabur. Kalau ujub, ta'ajub, bangga terhadap dirinya sendiri. Punya badan atletis, punya wajah ganteng, dia bangga. Kayaknya aku doang yang paling ganteng di masjid ini. Kayaknya aku juga yang paling cantik di rumah. Bangga pada dirinya sendiri, itu ta'ajub, ujub namanya. Tapi yang paling berbahaya apa? Takabur atau sombong. Ini sifat iblis. Sifat yang dimiliki iblis, sehingga iblis yang dulunya taat ibadah, cuma karena ada sifat takabur, sombong, dia diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi. Karena ada sifat takabur, sombong, enggak mau sujud kepada Nabi Adam, merasa dia lebih mulia. Ya. Karena itu orang yang memiliki sifat takabur atau sombong itu
tidak akan bisa masuk kenikmatan surganya Allah. La yadkhulu jannah man kana fi qalbihi ya misqala dzarratin min kibrin, kata Nabi. Enggak akan bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat walaupun sebesar biji zarrah, biji sawi dari sifat sombong, takabur. Ya. Biasanya orang takabur itu kalau apa, Bapak? Ada 4 hal kan. Ketika ziyadatul ilm, ketika orang ilmunya nambah, lebih pintar, lebih alim, itu biasa timbul sifat sombong sehingga merendahkan orang lain, orang yang awam, orang yang pintar. Ya. Sehingga terkadang kalau orang ada sifat sombong itu susah dengerin nasihat orang lain. Dia doang mau didengerin nasihatnya. Itu ada sifat sombong. Kalau ada ulama kayak seperti itu, sia-sialah amalnya. Yang pertama itu, jadi sifat sombong timbul ketika ziyadatul ilm, ketika nambah ilmu, dia merasa lebih pintar, lebih hebat, lebih mengetahui, wawasan lebih tinggi, sehingga sombong. Yang kedua, ziyadatul mal, ketika nambah harta, jadi orang kaya, ekonominya lebih tinggi, derajatnya, kekayaannya lebih hebat, terkadang suka ada timbul sifat sombong, takabur, ya. Tidak mau tegur sapa, ya. Nggak mau mendengarkan omongan orang lain, omongannya saja yang mau didengarkan, telunjuknya saja yang mau dikerjakan, diperintahkan. Tapi omongan orang tidak mau, karena itu dia merasa apa? Kaya. Orang yang merasa lebih kaya, kalau ada sifat sombongnya, maka sia-sialah kekayaan yang dimilikinya walaupun digunakan untuk jihad fisabilillah. Yang ketiga, sombong itu bisa terjadi ketika apa? Ziyadatut ta'ah. Nih, ada orang kalau merasa nambah kesolehannya, ketaatannya, sholatnya semakin lebih rajin, tahajudnya semakin rajin, jamaahnya nggak putus-putus, timbul di dalam hatinya, kayaknya gue di kampung gue ini atau di perumahan ini gue doang nih yang sholat jamaahnya rutin, yang lainnya katanya putus-putus mulu, jarang-jarang. Sombong, takabur, ya. Nah, merasa ketaatannya lebih tinggi, ya. Dan yang terakhir adalah ziyadatul mansib, orang yang bertambah kedudukannya, orang yang punya kedudukan lebih tinggi juga sangat dekat terjangkit penyakit yang namanya sombong. Hadirin, itu 3 yang paling pokok yang wajib kita hindarkan, kita buang-buang dari diri kita. Dan masih banyak penyakit hati, ya, yang harus kita hindari pada diri kita. Oleh karena itu, ya, Imam Ibnu Qayyim pernah menyampaikan, ya, satu kunci untuk menghilangkan sifat-sifat atau penyakit-penyakit hati itu adalah selain disuruh perbanyak zikir kepada Allah. Kata Allah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan banyak kau zikir kepada Allah, hatimu akan lembut. Tapi yang paling dahsyat apa? Obat yang paling utama untuk memberantas penyakit hati yang merusak amal kita adalah al-ilmun nafi', adalah ilmu yang bermanfaat. Banyak-banyak hadir di majlis ilmu, banyak-banyak hadir nuntut ilmu, banyak-banyak hadir ngaji. Itu lama-lama ketika nambah wawasan sakopa keilmuan Islam kita, lama-lama penyakit-penyakit kalbu kita akan terkikis dengan ilmu. Segalanya Bapak Ibu dengan ilmu. Tanpa ilmu kita sangat mudah terjangkit virus penyakit-penyakit hati itu. Karena itu ketika ada pengajian-pengajian, jangan pernah merasa bosan, capek, terus ikut pengajian biar menambah apa? Ketaatan, wawasan, pengetahuan keagamaan kita. Jadi al-ilmu ta'amul qalb. Jadi catatan, nggak dikasih obat lama-lama mati. Hati kita juga kalau sakit nggak dikasih makan, nggak dikasih nutrisi, nggak dikasih obat, bisa mati.
Nah, obatnya, makanannya hati adalah al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.